Shalom, selamat sore jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Dia. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang Engkau limpahkan atas hidup kami. Saat ini kami mau membuka mulut kami, mengangkat hati kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Biar kuasa pujian itu terjadi di atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama-sama dengan iman bahwa ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Sekali lagi bersama. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Bila Allah hadir
biar kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas kita semua. Mari kita menyerukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan
Sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Sebab itu taruh harapmu, percayamu hanya kepada Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Di dalam-Mu Tuhan kami menaruh harap dan percaya. Bahwa Engkau Tuhan yang besar dan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau sanggup menyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Mari semua yang percaya, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan. Kami percaya Tuhan. Kekuatan, pertolongan
semua yang percaya janjinya. Kekuatan Dia limpahkan, pertolongan selalu Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Oh, Tuhan yang sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yes, Tuhan. Amin Tuhan, kami percaya janji-janjimu, perkataanmu itu berkuasa membebaskan, menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, biar di saat ini Engkau sendiri yang akan memberikan janji-janji itu ke dalam hati kami. Tuliskan rema itu ke dalam hidup kami. Biar kami dibebaskan dan bahkan kami dipakai menjadi alat Tuhan untuk membebaskan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh terus dibawa untuk mendekat ke dalam hadirat Tuhan. Dan surga sedang mempunyai kegiatan, rencana yang dahsyat yang akan dilakukan. Karena kita ini sedang hidup di dalam waktu-waktu di mana kita akan melihat firman Tuhan digenapi. Selain daripada penggenapan firman, kita akan melihat kejadian-kejadian yang dahsyat yang akan terjadi di dunia ini. Dan karena itu surga sedang mau mencari orang-orang yang mau terhubung dengan surga. Karena itu kita akan melihat di sini dari kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat sekarang di bagian yang ketiga, mulai daripada pasal yang ke-10. Bagaimana terobosan itu terjadi karena surga bergerak. Jadi Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sudah terbiasa dengan melayani Tuhan. Tapi surga itu selalu bergerak lebih cepat. Selalu bergerak di depan kita untuk membuka jalan-jalan yang baru. Karena itu diperlukan orang-orang yang mau dengan rendah hati dipimpin, diarahkan kemana Tuhan mau bergerak. Ketika saudara dan saya merasa sudah ngerti, oh Tuhan itu caranya begini, caranya begitu. Kita kadang-kadang menaruh Tuhan di dalam satu kotak. Oh aku sudah tahu kok caranya pelayanan tuh demikian, demikian, demikian. Tapi ketika saudara dan saya taruh di kotak itu, maka kita tidak bisa menemukan terobosan-terobosan yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Justru di tengah-tengah keadaan di mana kita berkata, Tuhan aku tidak ngerti. Gimana caranya aku tidak tahu. Tuhan ini gimana menghadapi hal ini aku tidak tahu. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, di tengah-tengah hati yang demikian, maka Tuhan sanggup melakukan terobosan.
Dan itu yang saudara dan saya perlu rindukan dalam kehidupan kita pribadi, dalam gereja Tuhan, dalam kota, negara. Kita minta Tuhan, kami perlu terobosan surga terjadi. Karena itu tujuan firman pada saat ini yaitu saudara dan saya menjadi alatnya surga. Karena ketika surga menerobos, maka Tuhan mencari orang-orang yang mau bekerja sama, dipakai menjadi kakinya Tuhan, menjadi tangannya Tuhan, menjadi mulutnya Tuhan. Menjadi alat surga, bergerak bersama. Bukan bergerak sendirian, bergerak bersama surga. Dalam terobosan yang baru. Saya percaya firman Tuhan yang sudah dinyatakan itu pasti akan digenapi. Salah satunya yaitu firman nubuatan di dalam kitab Yoel dikatakan pada waktu-waktu terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan dahsyat atas seluruh manusia. Dan kita ini sekarang bergerak dengan surga, mempersiapkan hati, mempersiapkan tanah yang lembut untuk menerima lawatan Tuhan. Mempersiapkan orang-orang yang nanti akan dipakai, yang siap sedia bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ini adalah sesuatu kejadian yang menggoncangkan gereja mula-mula. Dan Kisah Para Rasul 10 itu adalah awal di mana terjadi terobosan. Tapi nanti kita akan lihat dalam pasal 15 goncangannya akan semakin terobosannya semakin besar. Dan Tuhan memakai murid yang dia katakan engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi alat surga. Mari kita buka Kisah Para Rasul 10. Kita baca ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, Kisah Para Rasul 10 ini berbicara tentang seorang tentara perwira dari orang Roma. Jadi ini bukan orang Yahudi, di luar. Tapi di sini Tuhan itu Allah yang melihat hati. Di mana orang itu berseru, minta Tuhan tunjukkan jalan kebenaran. Maka orang ini yang tidak kenal Yesus, bukan dari kelompok orang Israel. Tapi dia punya hati yang dikatakan saleh. Saleh ini berarti dia hidup dengan kebenaran. Berusaha hidup godly, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini menggambarkan seorang yang bukan hanya saleh, baik buat dirinya sendiri. Tapi dia adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin seisi rumahnya. Bapak Ibu, rumah tangga saudara dan saya itu adalah tempat
di mana Tuhan memberikan otoritas dan pengaruh kepada Anda dan saya. Kemana kita mau membawa keluarga kita? Apa yang kita mau investasikan ke dalam masa depan keluarga kita? Dan di sini Kornelius, karena dia seorang yang saleh, dia yang mencari Tuhan, ingin hidup benar. Maka dia hidup bukan hanya benar sendiri, tetapi dia bawa seisi rumahnya takut akan Allah. Dan takut akan Allah ini bahkan sekarang Tuhan mungkin tidak temukan di antara orang-orang yang berkata sebagai pengikut Tuhan. Tapi tidak ada takut akan Tuhan. Mereka mungkin hanya menggunakan menjadi saleh, mungkin pergi ke gereja, melakukan pelayanan untuk mendapat berkat. Tapi ketika kita punya yang namanya takut akan Allah, maka kita melakukan karena kita ngerti siapa yang ada di hadapan kita. Karena kita ngerti Tuhan itu siapa. Maka kita melakukan dengan hormat dan takut. Ini yang Tuhan cari. Hati-hati yang punya takut akan Allah. Takut akan Allah ialah menjauhi kejahatan. Takut akan Allah ialah membenci yang tidak benar. Takut akan Allah adalah percaya bahwa semua firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi Kornelius, walaupun dia belum kenal Yesus, tapi dia di dalam hati setiap orang, Tuhan itu taruh satu tempat di mana dia ngerti dia tuh menyembah yang lebih tinggi. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat walaupun orang itu mungkin tidak kenal Yesus di tempat-tempat terpencil. Tapi hati mereka kepingin menyembah yang lebih tinggi. Maka mereka pergi ke pohon yang besar, gunung yang tinggi. Mereka taruh sesembahyangan di situ. Karena ada keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati setiap manusia, kita diciptakan untuk menyembah, memberikan puji-pujian kepada Allah. Nah, di sini Kornelius, seorang Roma, tapi dia takut akan Allah dan dia bukan hanya punya takut akan Allah, tapi dia punya perbuatan. Perbuatan yang lahir dari hati yang saleh, hati yang cari Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, maka perbuatannya dia banyak memberi. Memberi itu adalah salah satu ya di dalam Matius ketika Yesus mengajar, ketika kamu berdoa, ketika kamu berpuasa, ketika kamu memberi. Memberi ini juga ekspresi daripada iman kita. Dan dikatakan bukan hanya itu, ditulis kesaksian hidup Kornelius. Senantiasa berdoa. He pray continually. Terus menerus. Kornelius ini suka doa. Oh, Tuhan ngerti siapa orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Mungkin engkau bukan orang hebat. Mungkin engkau bukan orang terkenal. Mungkin engkau bukan orang pandai. Tapi engkau punya hati. Hati yang terus berseru, Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, aku serahkan keluargaku. Tuhan, buka jalan bagiku. Nah, hati-hati yang sedemikian, Tuhan itu lihat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat adakah orang-orang yang benar-benar menaruh percaya kepada Tuhan. Dan biar dia menemukan saudara dan saya, karena dia sedang mencari, ini waktu untuk bergerak bersama Tuhan.
Dan kemudian diulang lagi di dalam pasal ini di ayat yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ya, kesaksian Kornelius di dalam pasal ini diulang 2 kali. Bahwa walaupun dia ini perwira, mungkin tentara itu terkenal dengan perbuatannya yang garang, mungkin keras. Tapi Kornelius dikenal sebagai orang perwira yang tulus hati. Karena itu Bapak Ibu, biar Tuhan menemukan orang-orangnya di segala lini. Bukan hanya di gereja Tuhan menemukan, tapi biar Tuhan juga menemukan di pemerintahan, Tuhan temukan di militer, Tuhan temukan di dunia dagang, orang-orang yang tulus hati. Ini cocok dengan hatinya Tuhan. Tulus hati. Tanpa trik. Hati yang penuh dengan integritas. Tidak ada hal-hal ambisi yang disembunyikan. Tulus. Dan takut akan Allah. Dan dikenal baik. Mari Bapak Ibu biar kita mau mempersiapkan diri. Tuhan panggil bukan hanya pendeta, tapi Tuhan panggil juga orang-orang di setiap bidang kehidupan. Dan dia cari kriterianya, tulus, takut akan Tuhan. Baik, ketika Tuhan berkata, oh engkau hambaku, dia memuji dengan engkau hambaku yang baik. Engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi biar kita menjadi orang-orang yang ditemukan surga. Dan yang kedua, mari kita lihat bahwa yang terjadi adalah surga duluan yang berinisiatif. Mari kita baca ayat 3-6. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ya, jadi Bapak Ibu kita membaca kisah ini bahwa ini adalah semua pekerjaannya Tuhan. Tuhan itu bergerak, dia kirim malaikat ke sini, kirim malaikat ke situ. Dan saya percaya Tuhan yang sama itu juga sedang mempersiapkan gerejanya di akhir zaman ini. Dikatakan, maka Tuhan mengirim seorang malaikat kepada Kornelius, perwira Roma, didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat ini berkata, semua doamu dan sedekahmu telah naik dan diingat oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan saya, ini pernyataan yang begitu dahsyat untuk saudara dan saya beriman. Bahwa mungkin doamu yang engkau sudah naikkan selama 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dan engkau merasa Tuhan kok enggak denger ya. Tuhan mana tuh Tuhan jawabannya. Kok rasanya aku ini berdoa kok enggak ada hasilnya. Tapi di sini kita lihat bahwa semua doa-doa itu naik. Tuhan itu mendengar. Tapi Tuhan tunggu waktu yang tepat.
Dia menunggu di mana sudah waktunya untuk memberi jawaban dengan satu pergerakan surga. Dan bukan hanya doa, tapi dikatakan sedekahmu telah naik. Jadi Bapak Ibu, apapun yang engkau lakukan ketika engkau memberi karena Yesus. Engkau memberi karena aku mau nurut, disuruh sama Tuhan memberi. Semua apa yang kita lakukan, pemberian kita, perbuatan baik kita, itu naik ke hadirat Tuhan. Tidak perlu tunggu pengakuan dari orang. Orang kok nggak menghargai aku ya? Aku kok nggak dikasih terima kasih? Tapi saudara lihat di sini, naik ke hadirat Tuhan. Justru kita mau cari bahwa perbuatan kita itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan itu diingat-ingat oleh Tuhan. Ketika saya mendengar seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memobilisasi, bahkan memobilisasi anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini datang, mereka semangat untuk berdoa dan berpuasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang membuat hamba Tuhan ini bisa menjadi seperti ini. Karena ada seorang yang berkata kepada hamba Tuhan ini, aku mau menanggung hidupmu. Kamu ndak usah lakukan apa-apa, kamu ndak usah kerja di mana-mana. Aku bayari kamu, kamu berdoa untuk bangsa ini. Jadi orang ini yang memberikan jumlah yang begitu banyak, dia percaya bahwa doanya, apa yang dia berikan itu mampu nanti mengubah bangsa. Saudara bayangkan, di hadapan surga bukan hanya pendeta ini yang wah hebat. Tapi di balik pendeta ini ada orang yang memberi. Memberi dengan begitu berani. Berkorban, memberi sedekah. Sehingga ini namanya kerjasama. Terjadi sinergi. Dan hal-hal ini diingat oleh Tuhan. Dan karena itu surga mendeklarasikan bukan hanya kepada Cornelius tapi kepada saudara dan saya. Bahwa apapun yang kita lakukan, lakukan itu untuk Tuhan. Ya biarlah itu naik ke hadirat Tuhan. Dan maka ketika tiba saatnya malaikat dari surga disuruh dengan satu pesan. Jadi kalau sudah lihat di sini, surga itu menghubungkan Cornelius dengan Petrus. Loh, kenapa enggak malaikatnya aja menyampaikan gospel, menyampaikan kabar Injil? Kenapa? Kok enggak malaikatnya kan sudah datang, ngomong aja berita Injil. Tapi Tuhan cara kerjanya sudah lihat, Cornelius disuruh ketemu dengan Petrus. Di sini kita melihat surga itu bisa menghubungkan A dengan B. Surga punya cara untuk mempertemukan si A dengan si B. Jadi Tuhan itu mau pakai anak-anaknya, orang-orangnya untuk memenuhi tujuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan dirimu. Dan saudara kita perlu ingat bahwa kita ini tidak bergerak sendiri. Tapi Tuhan mau kita bergerak bersama-sama. Sampai malaikatnya dikirim untuk menghubungkan Cornelius dengan Petrus. Percaya. Minta kepada Tuhan.
Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan buka koneksi-koneksi ilahi. Divine connection, divine appointment. Tuhan, biar Engkau sendiri yang menghubungkan dengan orang-orang yang memang surga sudah rencanakan. Dan luar biasa, Tuhan bergerak. Surga punya inisiatif. Dan kemudian kita baca ayat 7 dan 8. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya, dikatakan setelah malaikat itu berbicara, maka Kornelius segera bertindak. Dia tidak berlambat-lambat. Dia tahu sebagai seorang perwira bahwa ketika menerima sebuah komando, menerima sebuah tugas, maka langsung jalan. Dan ini yang kita lihat. Kita perlu menjadi orang-orang yang bukan hanya taat. Saudara dan saya mungkin kita berusaha untuk taat 100%. Karena tidak mudah. Mungkin banyak dari kita taat 70%, 80%. Tapi taat 100%. Dan setelah engkau dan saya belajar taat, pelajaran berikutnya adalah ketaatan yang segera. Ini Tuhan itu melihat bagaimana saudara dan saya taat. Apakah kita taatnya tuh, waduh pakai pergumulan dulu dengan Tuhan. Pakai odot-odotan begitu ya kalau orang Jawa bilang. Atau tarik-tarikan Tuhan, begini toh Tuhan. Sampai akhirnya kita menyerah kemudian kita taat. Nah itu berarti bukan ketaatan yang segera. Tapi semakin kita mengenal Tuhan. Tuhan itu mencari orang-orang yang mau bergerak taat segera. Lalu Kornelius panggil 2 hamba dan 1 prajurit. 3 orang ya dikirim prajurit yang baik yang merupakan asistennya dia. Dikirim karena Kornelius seorang perwira, dia punya asisten-asisten prajurit. Langsung dilakukan apa yang dikatakan oleh surga, pergi ke sana. Langsung mereka dilakukan. Dan perjalanan dari Kaisarea ke Yope itu diperkirakan mungkin kalau mereka berangkat sore atau pagi-pagi benar, maka mereka baru sampai di tempat itu sekitar jam 12 lebih. Karena waktu Petrus berdoa itu jam 12 siang. Jadi butuh waktu yang lama. Tapi mari kita mau belajar mendengar Tuhan. Dan kita minta tolong Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya aku taat itu segera. Dan yang berikutnya. Sekarang kita melihat bagaimana Petrus menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 9 sampai 11. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ya, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi alat Tuhan, yaitu kita belajar seperti Petrus. Petrus ini terhubung dengan surga. Jadi dikatakan kira-kira pukul 12 tengah hari Petrus naik ke atas rumah. Saudara bayangkan,
rumah memang di sana, rumah itu paling atas. Atapnya itu bentuknya datar. Jadi saudara bisa naik ke atas karena bisa duduk-duduk di atas seperti rooftop. Tapi saudara bayangkan naik ke atas rumah jam 12 tengah hari. Itu kira-kira keadaannya pasti akan panas. Bukan keadaan yang nyaman sekali. Tapi Petrus naik ke sana karena dia ingin mencari tempat. Karena dia sedang tinggal di rumahnya Simon, penyamak kulit. Dia sedang numpang di rumahnya orang. Jadi dia itu sedang cari tempat untuk mau berdoa sendiri. Maka dia naik ke atas. Saudara, ini berbicara tentang satu pengorbanan. Naik ke atas jam 12 siang, jam panas-panasnya untuk berdoa. Dan kalau Bapak Ibu kita baca di dalam Kisah Para Rasul, sebelumnya juga Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa pada waktu jam berdoa, yaitu sekitar jam 3 siang. Maka ketika Petrus dan Yohanes sedang pergi ke bait suci untuk berdoa, mereka ketemu dengan pengemis yang lumpuh sejak dari lahir. Dan ketika ketemu maka terjadi mujizat. Jadi kita lihat di sini Petrus itu punya komitmen untuk waktu-waktu tertentu itu adalah waktu untuk berdoa. Jadi salah satu syarat utama saudara dan saya bisa terhubung dengan surga. Karena Allah adalah roh. Dan barang siapa mencari Allah, maka dia harus percaya dengan rohnya. Terhubung dengan Allah yang adalah roh. Cara untuk kita terhubung dengan surga, yaitu dengan doa di dalam roh. Doa di mana seperti ketika saudara membaca Stefanus, dikatakan dia melihat ke langit dengan begitu intens. Dalam bahasa lain, intently look. Jadi Stefanus ketika dia mengalami batu-batu yang dilempar, maka dia lihat ke langit, tapi lihatnya bukan cuma lihat biasa-biasa aja, tapi dia lihat dengan satu tujuan, dengan satu intensitas yang begitu dalam untuk berkomunikasi dengan surga. Mari Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita ngomong, oh aku sudah berdoa. Mungkin pertanyaan selanjutnya, doa kita seperti apa? Apakah di dalam doa-doa kita sampai intensitasnya begitu dalam untuk kita mencari Tuhan sampai menemukan wajahnya Tuhan. Bukankah itu perintah Tuhan? Carilah wajahku. Mazmur 27. Maka Petrus ketika dia sudah menyediakan diri dan waktu untuk berdoa. Padahal dia lapar ini. Dia kepengin makan. Jadi saudara bisa bayangkan ini pengorbanan. Ini bukan doa yang casual. Ya doa aja sebentar. Habis itu selesai. Tapi ini doa yang memerlukan pengorbanan. Itulah sacrifice. Persembahan itu artinya ada yang dikorbankan. Ada yang dipotong. Keinginan kita dipotong. Aku kepengen gini gitu, tapi aku mau berdoa. Aku bisa pergi hahihi dengan teman-temanku, tapi aku mau naik ke atap jam 12 siang
panas-panas. Karena aku mau mencari Tuhan. Dan sementara ketika dia sudah menyediakan diri berdoa, maka dikatakan tiba-tiba. Nah ini Bapak Ibu, jangan kita suka komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa kok begini, kenapa kok gitu. Karena Tuhan bekerja dengan tiba-tiba. Gereja terbentuk 3.000 jemaat tiba-tiba dalam satu hari. Pantai Kosta tiba-tiba angin datang memenuhi. Dan dikatakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini satu terjemahan ya Bapak Ibu bahasa Indonesia ini. Kata-kata yang literal itu adalah tiba-tiba dia jatuh dalam satu penglihatan. Jadi tidak lagi sadar, tetapi antara sadar dan tidak sadar, dia jatuh dalam satu keadaan roh, dibawa ke tempat yang lain. Dan dikatakan tampak olehnya surga terbuka. Ini yang saudara dan saya perlu dengan intensitas. Ketika kita berdoa, ketika saudara tidur seperti Yakub tidur di atas batu di Betel, maka surga terbuka. Ketika saudara tidur, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, visi. Jadi mari kita mau minta Tuhan di dalam doa-doa kita, Tuhan aku mau lihat surga itu terbuka. Dan ketika Tuhan berkata kepada Nathanael, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kamu akan lihat surga terbuka dan malaikat-malaikat naik turun di atas anak manusia. Biar ini juga menjadi kerinduan saudara dan saya ketika kita berdoa itu sampai melihat surga terbuka. Sampai kita mendengar surga berbicara. Dan dikatakan turunlah suatu benda berbentuk kain yang diturunkan ke tanah. Dan di dalam penglihatan ini, di dalam kain ini terdapat berbagai macam binatang. Binatang yang kakinya 4, binatang reptil yang melata, semua macam-macam binatang, binatang buas di dalam kain ini diturunkan. Kemudian ada suara dari surga berkata, bangun Petrus, bangun engkau bunuh binatangnya dan makanlah. Kemudian Petrus melihat, loh ini kan binatang-binatang yang haram. Binatang yang tidak kudus. Kemudian Petrus jawab, Tuhan aku tidak pernah makan yang tidak kudus. Kemudian dari surga terdengar suara, apa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, jangan kamu katakan tidak kudus. Dan penglihatan itu kemudian kainnya naik lagi ke atas. Ditarik kembali ke surga. Dan ini terjadi lagi. Bukan hanya sekali, tapi Tuhan memperlihatkan hal yang sama ini. Terjadi lagi, diturunkan lagi dari surga. Dan berkata, ayo bangun Petrus, kamu bunuh binatang ini dan makan. Dan kemudian Petrus jawab, enggak Tuhan, aku enggak bisa makan seperti ini. Kemudian dijawab, apa yang Tuhan sudah kuduskan, jangan kamu bilang enggak kudus. Ini terjadi sampai 3 kali. 3 kali berarti confirm.
Tuhan ngulang, diulang, bukan hanya sekali. Diulangi sampai 3 kali. Karena itu perhatikan Bapak Ibu, kalau surga berbicara diulang-ulang, ya 2 konfirmasi, ketiga kali, ya itu pasti, sudah pasti akan terjadi. Maka surga yang sedang terhubung dengan Petrus berusaha membuka wawasan pikiran Petrus. Apa toh maksudnya? Kenapa kok surga itu menunjukkan seperti itu? Petrus disuruh makan binatang-binatang yang haram. Nah, ayat 19-20 tolong bacakan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, Bapak Ibu, kalau kita menerima penglihatan, menerima visi, menerima mimpi, saudara, kita perlu membedakan. Mimpi kita itu hanya bunga tidur karena kita capek, kemudian kita mimpi, kita mikiri itu sepanjang hari, terus malamnya mimpi tentang itu juga. Itu bisa menjadi bunga tidur, atau mimpi itu bisa juga merupakan serangan iblis. Ketika Anda bermimpi nightmares, mimpi-mimpi yang mengerikan sudah dikejar-kejar, itu bisa juga merupakan serangan dari dunia kegelapan. Tapi mimpi juga bisa dari Tuhan, punya pesan dari surga. Karena itu kita perlu kembali kepada Tuhan untuk tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau katakan? Apa artinya mimpi ini? Tuhan, apa artinya penglihatan ini? Ini yang ditanyakan Petrus. Petrus sedang memikir-mikir, apa ya artinya kok sampai 3 kali diturunkan semua binatang-binatang itu dan Tuhan suruh aku makan. Maka ketika dia sedang berkomunikasi dengan surga, maka surga berbicara lagi. Ada orang cari kamu, ayo turun, pergi sama mereka. Jangan bimbang. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang mencari dia itu adalah orang Roma. Orang bangsa-bangsa lain. Jangan bimbang, Tuhan berkata, karena mereka orang Yahudi tidak bergaul dengan orang bangsa-bangsa lain. Karena itu surga memerintahkan dengan jelas, kamu pergi, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Ini adalah dampak kalau kita terhubung dengan surga. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, ayo keluar dari kapal. Berjalan di atas air. Wah itu kan aneh toh saudara. Orang suruh keluar dari kapal berjalan di atas air. Saudara bisa mikir semalaman. Tuhan ini nyuruh ini benar atau tidak. Saudara bisa pakai akal, bisa pakai logika. Gimana bisa? Tapi Petrus disuruh melakukan. Dan Petrus itu adalah orang yang seringkali bertindak sebelum dia mikir panjang, dia tindak aja. Disuruh ayo jalan, wah ayo jalan. Maka dia melangkah keluar dari kapal, jalanlah di atas air. Jadi kadang-kadang ketika surga menyuruh kita, itu kadang-kadang sesuatu yang di luar logika kita.
Tapi ketika saudara dan saya mau terhubung dengan surga, Tuhan itu kadang-kadang mau memakai situasi-situasi di mana kita tidak bisa ngerti. Loh kok disuruh begini sih Tuhan? Kenapa kok aku disuruh begini? Sudah, yang penting nurut. Asal engkau bisa pastikan bahwa ini adalah tuntunan dari surga. Engkau terhubung dengan surga. Maka surga itu bergerak lebih dulu di depan kita melakukan hal-hal yang pikiran terbatas manusia nggak bisa ngerti. Seperti di sini, surga menyuruh Petrus pergi dengan orang-orang yang biasanya dia nggak pergi. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan yang bergerak di depan kita. Kita harus terus mengikuti Dia. Dan di sini kita melihat ketaatan. Ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Ya, Bapak Ibu, memang di dalam perjanjian lama melalui Musa, orang Israel diperintahkan jangan bercampur dengan orang Kanaan. Jadi orang non-Yahudi. Karena kenapa? Tuhan tidak mau mereka nanti menyembah berhala. Kemudian saling menikah dengan orang Kanaan sehingga mereka diseret ke dalam penyembahan berhala. Tetapi pengajaran itu oleh tradisi semakin dilebarkan lagi. Ya. Yang intinya jangan sampai menyembah berhala, jangan kawin campur dengan orang Kanaan. Di dalam tradisi yang berkelanjutan dibuat aturan-aturan yang lebih melebar. Sampai dikatakan betapa kerasnya larangan untuk bergaul. Jadi aturannya tuh sampai kamu ndak boleh bergaul, kamu nggak boleh jalan bersama, kamu ndak boleh masuk ke rumahnya orang non-Yahudi. Karena itu najis. Sudah bayangkan ini aturan yang sudah melebihi. Ya. Dan ini terjadi waktu itu di dalam masyarakat orang Yahudi. Itu ada aturan yang begitu keras. Nah sekarang sudah bayangkan Petrus itu seorang pemimpin. Petrus itu waktu itu sudah menjadi satu pemimpin daripada kumpulan ribuan orang yang percaya kepada Yesus. Wah ini pemimpinnya melanggar aturan sosial yang selama ini ada. Tapi Petrus, karena dia mau nurut sama Tuhan. 3 kali penglihatan yang sama Tuhan berikan. Berarti surga berkata ini sudah pasti. Maka dia nurut walaupun kalau mempertimbangkan posisinya sebagai pemimpin. Ini sangat beresiko. Ya, sudah gitu. Yang dilakukan ini juga sangat beresiko. Tapi resiko-resiko yang ada tidak menghalangi Petrus untuk nurut taat kepada surga. Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau nurut kepada Tuhan di atas segala-galanya. Yang mau berkata ya Tuhan walaupun aku tidak ngerti. Kok bisa begini? Tuhan ini bahaya loh Tuhan. Kalau aku ketahuan melakukan ini, wah bisa di blacklist Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau terhubung dengan surga. Betul-betul langkahnya itu bukan langkah sembarangan, bukan langkah
untung-untungan, iya apa enggak ya surga ngomong begini. Wah sudah wis tak lakuin, enggak. Tapi Petrus melangkah itu dengan satu keyakinan pasti karena penglihatan yang dia lihat 3 kali sama. Dan dia berkata, walaupun ini sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Tapi Allah ini menunjukkan otoritas. Siapa yang lebih berotoritas atas hidup Petrus? Tetapi Allah. Kalau Tuhan yang nyuruh, siapakah kita? Kita cuma hamba. Jadi makanya Bapak Ibu, kisah para rasul 10 ini satu perubahan yang dahsyat. Yang terjadi atas gereja Tuhan yang selama ini sampai kisah Rasul 10 ini orang-orang Yahudi saja. Tapi Tuhan sedang membuka jalan yang baru, menerobos. Dan dia cari orang-orang yang berkata, tetapi Allah. Manusia berkata demikian, tetapi Tuhan. Ketaatan yang melebihi segala sesuatu. Dan di sini kita lihat ada satu pemahaman. Tapi pemahaman terjadinya setelah melakukan, setelah taat. Ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, disinilah sekarang Petrus ngerti. Oh, surga itu sedang mau bergerak ke sini toh. Tuhan itu sedang mau melakukan terobosan ke sini. Dia berkata, sesungguhnya aku ngerti sekarang bahwa Allah tidak membedakan orang. God is no respecter of persons. Tuhan tidak membedakan kamu pria, wanita. Karena waktu dulu, zaman dulu wanita itu enggak punya suara. Semuanya yang dilakukan, yang diakui itu pria. Tapi Tuhan berkata, di dalam Tuhan semuanya ini punya nilai yang sama. Orang Yahudi, non-Yahudi, orang barbar, orang yang mengatakan, oh aku orang yang sudah punya pengetahuan, orang yang beradab. Mau dia budak, mau dia tuan, God is no respecter of persons. Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan. Dunia katakan, oh kalau kamu seperti ini ya kamu tuh kelasnya lebih rendah. Kalau kamu bajunya seperti itu, mobilnya seperti itu, oh kamu tidak dihitung. Itu yang dunia katakan. Dan dunia sudah diobrak-abrik oleh iblis melalui apa saudara? Warna kulit. Dibuat ini melawan ini melawan itu. Hanya karena perbedaan rupa, perbedaan bangsa. Tapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Ini yang saudara dan saya harus pegang dan percaya. Bahwa terobosan yang terjadi waktu saat itu mengguncangkan gereja. Karena gereja mulai paham bahwa berita Injil itu untuk semua orang. Setiap orang dari manapun
yang takut akan Dia dan melakukan kebenaran itu berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita pikir, loh itu kan orang itu kan karena dia rupanya, penampakannya seperti orang kelompok tertentu. Kita pikir, itu mungkin dia gak kenal Tuhan. Tapi saudara, mungkin penampakannya seperti itu, tapi hatinya takut akan Tuhan. Tapi hatinya mencari kebenaran. Karena itu Bapak Ibu jangan kita taruh label. Siapa tahu justru di saat-saat ini Tuhan bekerja. Banyak penuaian terjadi di tempat-tempat di mana kita pikir di situ mah gak ada orang percaya. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran. Banyak orang ya mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kebenaran. Siapa yang benar, Tuhan tunjukkan jalan kebenaran. Dan mereka melihat Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau berdoa. Terobosan yang sudah terjadi sejak Kisah Para Rasul 10, ini Tuhan akan terus menjangkau sampai setiap suku bangsa. Mari kita mau berdoa Tuhan, biar Tuhan jamah bangsa ini, bangsa itu supaya mereka juga mendengar berita Injil. Dan ketika Injil diberitakan, maka datang kesudahannya. Dan yang terakhir, luar biasa ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ketika Petrus sudah datang kepada Kornelius, Kornelius sudah panggil semua keluarganya, semua sanak saudaranya dipanggil, semua datang menunggu kedatangan Petrus. Karena dia percaya bahwa Petrus dikirim oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Dan ketika Petrus sedang berbicara, Roh Kudus sudah bergerak lebih dulu. Petrus belum selesai ngomong, Roh Kudus sudah memenuhi mereka semua yang mendengar, duduk mendengar Petrus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Surga itu selalu berjalan lebih dulu. Tuhan itu selalu bergerak lebih depan. Kita tidak bisa membatasi. Kita nggak bisa taruh Tuhan di dalam kotak. Oh, aku tahu Tuhan pasti begini. Tapi surga Tuhan itu selalu bergerak lebih maju daripada kita. Dan ketika orang-orang itu sedang mendengar, orang-orang semua yang non-Yahudi ini, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, bagaimana gereja mula-mula itu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Gereja mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Dengan tanda ini mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga Petrus dan orang-orang Yahudi yang menemani Petrus lihat, loh ini mereka bukan Yahudi, kok mereka juga dikasih baptisan Roh Kudus. Tandanya apa? Mereka mendengar orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau merindukan. Roh Kudus itu memenuhi kita, Roh Kudus membaptis kita dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ini adalah bahasanya Roh Kudus. Biar kita merindukan kehadiran Roh Kudus ini lebih daripada yang lain. Tanpa Roh Kudus gak mungkin kita bisa dipimpin sedemikian. Kita rindukan Roh Kudus itu memenuhi. Roh Kudus
mengambil alih. Bukan kita yang mimpin, tapi Roh Kudus yang mimpin. Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Tuhan selalu bergerak di depan. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar logika nalar kita. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau terhubung. Biar kita mempersiapkan diri. Biar kita membuka hati kita, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Apapun Tuhan, Maria berkata gak logis. Ini hamil di luar nikah, mana mungkin. Tapi dia berkata, aku ini hamba. Jadilah sesuai perkataanmu. Biar kita mau menyerah menjadi alat-alat Tuhan yang siap bergerak dengan surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Biar Tuhan menemukan hati-hati yang berseru. Tuhan, kami mau mengikuti kemana Engkau mau. Kami mau terhubung dengan Engkau. Lakukan Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Lakukan, lakukan. Terutama di waktu-waktu ini. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini. Saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu. Oh, ini seruan kami. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini. Saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini.
biar kami mau terhubung dengan surga. Bawa kami masuk lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh masuk dalam menyembah Engkau, sehingga kami terhubung dengan surga sampai kami melihat langit terbuka, surga terbuka atas kami. Nyatakan Tuhan, karena hanya dengan pernyataan-Mu Tuhan, kami akan bergerak bersama-sama dengan Engkau. Mari Tuhan, biar Engkau lihat hati-hati yang merindukan Tuhan, hati-hati yang merindukan Roh Kudus. Biar Engkau lawat kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mungkin itu orang-orang di dalam kelompok-kelompok yang kami tidak pahami. Tapi ada hati-hati yang merindukan Tuhan. Hati-hati yang berseru pada Tuhan. Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan sinar kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kami. Karena kemuliaan-Mu itu yang akan memberikan keselamatan. Terang keselamatan kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami, persiapkan gereja-Mu, persiapkan generasi kami dari yang tua, muda sampai generasi anak-anak. Biar kami selalu terhubung dengan surga, biar surga berbicara. Buka mata kami, buka telinga kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan menguduskan kami. Kemuliaan-Mu menguduskan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar takut akan Tuhan senantiasa memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menadahkan tangan kami ke surga. Untuk menerima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hi everyone! Now we want to learn about our digestive system with Faith Classes. Come on! At Daniel Creative School, learning is more than memorizing facts. Through creative, hands-on activities, students are invited to explore, ask questions, and enjoy learning even in challenging subjects. In this class, students learn about the digestive system by observing and experimenting with simple materials. They don't just learn how the body works, but also why it matters. It made the students more aware of the food and drinks they consume each day. They begin to understand that taking care of their bodies is not only important for their health, but also a way to show responsibility and gratitude to God. Daniel Creative School is now open for enrollment. Take advantage of our regular promotion and get up to 30% off tuition fees. This offer is valid from September 2025 to March 2026. What are you waiting for? Register with DCS today. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.